berat hari ini adalah di perumahan biasa. Kenapa? Lomba-lomba, tetapi di situ harus ada pembatasan, Pak. Pembatasannya bagaimana? Mereka yang mendapat akses terhadap kredit perumahan tipe 36 itu tidak boleh besok tiba-tiba dirubah perumahannya menjadi tipenya tipe mewah. Kenapa? Ketika dia ngambil perumahan subsidi di situ 36, besoknya dia bangun 3 lantai di situ, maka dia sudah mengambil hak orang lain. Artinya akhirnya besoknya timbullah kecemburuan sosial. Yang ini tetap tidak berubah karena memang rumahnya peruntukan kelas menengah ke bawah, tiba-tiba tetangganya rumahnya gede banget dan hebat banget. Itu konflik, bertengkar itu. Karena tidak ada satu perasaan dan satu tujuan. Nah, ini yang harus dibangun, sehingga pada hari ini saya berharap nanti setelah sistem pengelolaan KUR perumahan di Jawa Barat ini bisa menyerap 30% dari total KUR perumahan nasional, maka implikasinya adalah akan lahir multiplier efek ekonomi. Satu, toko bangunan akan laku. Dua, sopir yang angkut bahan bangunan hidup. Yang ketiga, kuli bangunan hidup. Yang empat, mandor bangunan hidup. Tukang kayu hidup. Warung randa biasanya itu yang jualan di bangunan. Dan ini problemnya di sini, Bang Ara tuh, saya tuh tahu problematika yang begini. Apa sih dari kelakuannya ini, teman-teman, saudara-saudara, banyak yang kelemahan dari pekerja bangunan itu adalah, kelemahannya adalah keterbukaan dan ketidakjujurannya agak dominan. Kenapa agak dominannya? Kontraktor ngerjain mandor, mandor ngerjain kuli. Yang paling korban tukang warung. Korban, Pak. Kan saya nanganin tiap minggu yang begini, Pak. Bagaimana? Kontraktornya ngemplang, kemudian mandornya dikemplang. Karena mandornya dikemplang, mandornya ngemplang kuli. Kuli sekian bulan tidak dibayar, kulinya pulang, tukang warung mati. Karena selama di kontraktor itu ke warungnya ngutang, Pak. Jadi kalau tidak dibayar, itu tukang warungnya nggak kebayar. Atau terbalik yang kedua, yaitu tukang bangunan yang nakal. Saya tahu kenakalan yang begini, karena saya pernah jadi kuli ngaduk, Pak. Saya tahu, Pak. Saya SMA itu kalau liburan, Pak, Bang Ara, saya kalau SMA kalau libur itu 1 bulan, saya selalu ikut kuli di bangunan, Pak. Jadi kalau urusan ngaduk saya nggak bisa ditipu, Pak. Jadi kalau saya ngaduk tidak bisa tipu, diaduk-aduk saya tidak akan pernah tertipu, Pak. Nah, bagaimana? Yaitu selama di kuli bangunan pacaran sama yang punya warung. Ini kan liku-liku kehidupan, Pak. Pacaran sama yang tukang warung, Pak. Ya kan, tukang warungnya ya cantik lah di antara laki-laki yang ada di situ. Nah, kemudian uang yang dia pakai itu habis, dikasihin terus. Pas mau pulang nggak punya duit. Nanti nyampe ke rumah pura-pura sedih sama istrinya. Ceritanya gimana? Tadi bayar kumandor atau pula-pula kecopetan. Itu seninya kuli bangunan, Pak. Nah, dan yang terakhir, kekuatan inilah yang harus menjadi daya dukung. Yang terakhir kan orang ribut tentang penutupan tambang yang berdampak pada menurunnya produksi tambang untuk kepentingan pembangunan. Sebenarnya saya ini lagi mengatur siklus. Kenapa? Hari ini setiap ada proyek pembangunan selalu dimanfaatin oleh preman. Untuk apa? Mendapat bahan tambang.